Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saya ucapkan kepada Ibu Maria Oktasari MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Sosial kelas R2F dan juga kepada rekan-rekan kelas R2F yang saya cintai. Pada pertemuan minggu kedua dalam mata kuliah Psikologi Sosial kali ini, izinkan saya dan teman-teman kelompok 1 untuk mempresentasikan tentang pengertian psikologi sosial. Yang pertama saya akan memperkenalkan rekan-rekan kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Naswa Alisha dengan NPM 2022015051505. Lalu ada saya sendiri, Sabita Fatma Sobirin dengan NPM 2022015051520. Lalu ada Novriani Desi dengan NPM 2022015051572. Dengan ini saya memohon perhatian teman-teman dan Ibu untuk memperhatikan presentasi kami. Pengertian psikologi sosial. Psikologi sosial terdiri dari dua kata, yaitu psikologi dan sosial. Psikologi diartikan sebuah bidang ilmu pengetahuan yang fokus terhadap perilaku fungsi mental manusia secara ilmiah. Kemudian, sosial merupakan segala perilaku yang berhubungan dengan hubungan antar individu. Tujuan psikologi sosial ada dua. Yang pertama, secara teoretis, yaitu memahami tingkah laku sosial, mengendalikan tingkah laku sosial, dan memprediksi tingkah laku sosial. Yang kedua, secara praktis, yaitu memecahkan masalah sosial seperti konflik, prasangka, ketegangan sosial, kesukuan, dan diskriminasi. Pokok-pokok ilmu jiwa sosial yang pertama, mengenai hubungan antar manusia. Yang kedua, sifat-sifat dan struktur kelompok. Yang ketiga, pembentukan norma sosial. Yang keempat, peranan kelompok dalam perkembangan individu. Yang kelima, mengenai kepemimpinan. Yang keenam, mengenai dinamika kelompok. Yang ketujuh, mengenai sikap sosial. Dan yang terakhir, mengenai perubahan sikap sosial, pokok-pokok dan objek psikologi sosial. Lalu yang keempat ada objek kajian. Objek kajian atau objek studi psikologi sosial yaitu segala bentuk tingkah laku yang timbul dalam konteks sosial ataupun lingkungan sosial. Oleh alasannya adalah permasalahan pokok yang dipelajari dalam psikologi sosial. Adapun tokoh-tokoh psikologi sosial, yaitu ada Plato, Aristoteles, Montesquieu. Mereka adalah filsuf-filsuf sosial yang ajaran-ajarannya adalah bidang filsafat. Mereka membahas pula adanya kebiasaan pembawaan, insting, dan hubungan sosial yang ada dalam kehidupan manusia. Lalu yang kedua ada Steinball and Mozit Lazarus. Mereka adalah ahli-ahli antropologi bangsa Jerman, dan mereka memusatkan pada grup Mind and Folk Soul, atau jiwa kelompok dan roh rakyat. Lalu yang ketiga ada Herbert Spencer. Herbert Spencer adalah ahli teori evolusi dari Inggris, dan ia sangat dipengaruhi oleh teori evolusi dari Charles Darwin. Ajarannya konsep kehidupan sosial, di mana kehidupan sosial merupakan proses penyesuaian secara terus-menerus terhadap faktor-faktor eksternal. Lalu yang keempat ada Auguste Comte and Emile Durkheim. Auguste Comte adalah ahli sosiologi yang ajarannya adalah masyarakat dan lembaga sosial dalam kehidupan manusia. Ia menyadari bahwa jiwa individu dapat dikembangkan melalui masyarakat dan individu selalu berada dalam tatar sosialnya. Tokoh-tokoh psikologi sosial lainnya ada Sigmund Freud yang dalam sejarahnya Sigmund Freud ini dikenal berkebangsaan Jerman yang mana ia memiliki berbagai macam teori dan konsep-konsep mengenai ilmu psikologi. Di antaranya itu ada 4. Yang pertama ada alam ketidaksadaran, yang kedua ada perkembangan psikoseksual, yang ketiga ada the Oedipal complex, dan yang keempat ada konsep id, ego, dan superego. Lalu setelah tokoh-tokoh psikologi sosial, ada pun metode psikologi sosial yang terbagi menjadi 3. Yang pertama ada observasi alamiah atau naturalistic observation.
Dalam observasi ini, peneliti melakukan pengamatan dengan hati-hati kepada perilaku manusia yang spesifik. Lalu yang kedua ada survei di mana peneliti akan memberikan pertanyaan yang kemudian akan direspon oleh responden terkait dengan sikap atau perilaku mereka. Yang terakhir ada eksperimen. Sebenarnya ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam eksperimen. Pertama, itu kekuatan variabel yang mempengaruhi aspek perilaku sosial yang berubah, dan yang kedua itu adalah efek perubahan yang bisa diukur. Sekian hasil presentasi dari kelompok 1. Jika ada kekurangan materi ataupun penyampaian yang kurang baik, saya memohon maaf. Terima kasih kepada teman-teman dan ibu yang sudah rela meluangkan waktunya untuk mendengarkan presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.